tentunya yel-yel untuk menyemangati kalian dalam belajar. Semangat pagi! Pagi, 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 ini luar biasa. Baik ya, sebelum kita mulai agar pembelajaran kita mendapatkan manfaat barokah, tentunya juga kalian lancar dalam nanti belajar sampai akhir. Kita berdoa dahulu. Najat silakan siapa untuk berdoa. Pembelajaran hari ini anak kita berdoa agar mulai. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu untuk di bawah meja atau sekitar meja bawah lantai dan sebagainya dan kebersihan, apakah ada sampah di situ. Kalau ada sampah tolong dibuang di tempat sampah. Di sana ada, di luar ada sampah yang sudah terpilah, ya, ada tempat sampah organik, silakan dibuang. Sudah bersih? Baik, kalau sudah saya absen. Ahmad Najwa, Agnia Najwa, India, Ahmad Rafi, Alfarini, Almira. Kalian buka untuk LKP di kemarin. Dari yang sudah kalian kerjakan, hari ini pertemuan kedua setelah kalian kemarin merancang suatu produk, kemudian juga sudah mempraktikum, ya. Nah, hari ini kita masuk untuk pertemuan kedua, yaitu apa? Nanti kita uji coba hasil praktikum. Nah, apa yang sudah kalian lakukan? Jadi yang sudah kalian lakukan, satu, kemarin kalian sudah menentukan apa? Proyek apa yang sudah dibuat dari fenomena yang ada di lingkungan, yaitu video mengenai sampah. Utamanya apa? Sampah jenis plastik, yaitu seperti itu menjadi masalah utama. Kenapa? Karena dia untuk proses degradasinya sangat lama dan itu jumlahnya setiap hari terus bertambah, dan bahkan paling banyak menunjukkan jumlah sampah. Dari tayangan kemarin kita tahu kan berapa ton per harinya, hampir 1 juta ton dari data-data yang ada. Nah, kemudian dari data atau yang sudah kamu tentukan diskusi kelompok, proyeknya ini kamu belajar untuk menyusun suatu rancangan, jadi rancangan menyusun jadwal kapan saya harus membuat, misalnya mengumpulkan bahan, kapan harus mempraktekkan, kapan untuk menguji, karena sudah merancang bersama kelompoknya. Itu kamu belajar bagaimana merancang suatu kegiatan sebelum melakukan action atau melakukan praktikum. Kemudian setelah merancang jadwal, kamu menyusun langkah kerja bersama kelompokmu, kamu menyusun langkah kerja. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat produk ini? Yang penting, karena suatu kegiatan pasti harus ada langkah-langkah yang dilakukan agar praktikum kita berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan bahkan nanti bisa menghasilkan produk yang bagus. Langkah-langkahnya sudah kamu tentukan. Kemudian setelah langkah-langkah kamu tentukan, langkah kerja kemarin, kemudian saya lihat kemarin kita diskusi dari proyeknya apa, kemudian langkah kerja apa. Nanti ternyata kan sudah di ACC kan, sudah benar. Nah, kemudian baru kalian ya. Ya, silakan dilihat dulu hasil KPP buka semua. Coba dibuka KPP-nya, dicek dulu hasilnya. Dicek dulu sambil dibaca.
Kuat ya. Jadi baik, kalau sudah coba kalian lihat dari proyektor di situ di depan ya. Jadi kimia hijau, kalau kita lihat dari 12 prinsip, apa yang bisa kita ambil dari 12 prinsip itu? Satu, mencegah limbah. Jadi bagaimana kita mencegahnya dengan mengutamakan pencegahan limbah daripada menanggulangi. Jadi lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Kalau mencegah itu berarti sebelumnya sudah kita cegah sehingga tidak timbul limbah. Tapi kalau menanggulangi berarti sudah terjadi, kita buat suatu solusi. Lebih baik apa ya? Saja. Kemudian nomor 2, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Jadi dari bahan-bahan sampah kita gunakan menjadi suatu produk yang bisa ada nilai ekonomi. Baik, sekarang kalian ambil untuk peralatan, nanti kita uji coba di belakang sana ya, dan di samping boleh peralatannya diambil untuk kita uji coba. Perhatikan, semua kelompok diperhatikan dulu agar nanti praktikummu berjalan dengan baik. Ini adalah media uji coba untuk larutan atau cairan yang sudah kalian buat kemarin. Nah, kira-kira larutan atau cairan itu sesuai dengan judul kalian untuk melapisi media seperti kayu, kemudian ada yang membawa besi, ada yang membawa batu bata. Nanti kamu dilapiskan untuk pada media ini. Nah, kira-kira nanti setelah kering kita uji coba. Satu, dengan uji coba air. Dia punya efek anti air dalam alas, dimana air itu tidak bisa meresap kalau ada dalam alas, gitu ya. Kalau misalnya meresap, berarti kamu analisa kenapa tidak bisa. Apakah mungkin itu bahannya kamu masukkan atau styrofoamnya kurang, atau campurannya kurang maksimal dan sebagainya ya. Yang kedua, setelah nanti kalian uji dengan air, kemudian yang kedua uji dengan api. Coba dibakar begini ya. Perhatikan yang lain, halo belakang. Jangan dibakar terus. Kalau dibakar namanya api, pasti ini kayu juga terbakar. Cuma sekilas saja. Ya, ditempelkan pada api. Nah, ini nanti meleleh atau nanti dia rusak apa enggak lapisannya. Kalau meleleh berarti tidak efektif untuk nanti pelapisan di media kayu. Oke. Yang selanjutnya uji ketiga, nanti kamu kerik bisa dengan kuasnya, itu baliknya itu ya, dikerik. Nah, nanti dia mengelupas apa tidak. Kalau mengelupas berarti dia tidak efektif untuk melapisi media juga. Karena sifatnya nanti pasti beda-beda antara yang kayu, kemudian yang batu bata, kemudian yang besi, berarti punya efek yang berbeda ketika digunakan untuk media ini. Ini kamu uji coba. Nah, sekarang kamu lapisi dulu. Cara melapisi nanti dengan 3 layer ya. Kamu kuaskan dulu, ditunggu agak kering. Kalau sudah kering, kamu lapisi lagi. Tunggu beberapa saat. Kalau kemudian sudah terasa ini kelihatannya kering, lapis lagi 3 layar. Ada yang ditanyakan? Belum? Baik, silakan diuji coba di sini ya. Oke, silakan dimulai. Pakai kuas. Dibaliknya. Ini dibaliknya sini. Mas. Lapisi di kuas-kuas.
Yang produk satunya perhatikan. Ini kan dia menggumpal. Untuk yang di pertalit coba digunakan, mungkin kalau dia punya daya rekat, coba kamu rekatkan untuk kertas, bisa apa enggak? Diambil untuk yang gelnya itu, kemudian untuk menempelkan 2 kertas, bisa apa enggak kira-kira? Nah, berarti kalau bisa, itu kemungkinan bisa kita manfaatkan untuk yang larutan kedua, produknya menjadi lem. Enggak kayu. Orang cair, tapi panas. Iya, kan dia enggak. Tremor loh, Pak. Perhatikan, kita sekarang presentasi karena setelah ini nanti kamu juga akan masih mengerjakan apa? Post test ya. Nah, sehingga untuk presentasinya gini, masing-masing kelompok itu membawa media yang sudah diuji coba sambil membawa hasil lembar data untuk uji coba tadi, kemudian presentasikan hasilnya apa dan kesimpulan dari hasil uji coba tadi, gitu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Cinta, absen 19. Saya Rania Salsabila Ramadhani, nomor absen 28. Saya Marafi, nomor absen 4. Kami di sini mewakili kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil dari eksperimen cairan coating dari styrofoam yang kami aplikasikan di batu bata. Yang pertama dimulai dari tujuan. Baik, jadi tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama untuk memanfaatkan sampah styrofoam menjadi barang yang berguna. Yang kedua untuk mengurangi kapasitas sampah styrofoam yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang ketiga untuk mengetahui efek pada batu bata setelah diolesi cairan coating. Yang terakhir adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari cairan coating. Selanjutnya adalah perbandingan yang terjadi pada larutan thinner PU dan bensin pertalit. Jadi pada larutan thinner PU, 30 ml thinner PU dapat melarutkan 2 gram styrofoam. Sedangkan 30 ml pertalit tidak dapat melarutkan kurang dari 1 gram styrofoam. Tidak larut. Berikutnya ketika kita lakukan uji coba, biar teman-teman bisa tahu, kita juga melakukan uji cobanya di depan teman-teman. Yang pertama ketika uji coba waterproof, kita tuangkan air. Nah, si batu bata ini dia jadi punya kayak efek daun talas gitu teman-teman. Jadi menolak, airnya itu nggak masuk, nggak nyerap. Sedangkan sisi yang kita nggak kasih cairan coating, nah itu dia lebih menyerap. Yang jatuh itu kan nggak banyak kan, dia lebih menyerap. Jadinya bisa kita pastikan kalau cairan coating ini efektif dan bisa membuat batu bata waterproof. Selanjutnya kita uji apa nih? Apinya nggak ada, Pak.
kita udah uji api di belakang layar dan kita lagi nggak ada api, jadi mungkin baru bisa menguji coba waterproofnya aja dan udah terbukti. Dari startnya mungkin ada Mbak. Iya, Mbak Cafi. Oke, setelah melakukan uji coba, ternyata cairan coating bisa membuat batu bata menjadi tahan air. Batu bata yang sudah dilapisi cairan styrofoam memiliki efek daun talas, sedangkan batu bata yang tidak dilapisi justru banyak merap air. Hal ini membuat batu bata menjadi lembab dan mudah berjamur sehingga tidak tahan lama. Ya. Berikutnya, setelah kami melakukan eksperimen ini, kami mendapatkan kelebihan dan kekurangan ya ini. Yang pertama, kelebihan yang pertama, lapisan cairan styrofoam dapat membuat benda menjadi waterproof dan tahan terhadap api. Tak cuma waterproof dan tahan api, kemarin waktu kita kikis juga lapisannya tuh nggak terkikis, jadi juga tahan kikis. Yang kedua, menjadi lebih awet karena bersifat anti air dan anti api. Pastinya teman-teman tahu ketika benda ini tahan air, tahan api, dia akan jadi lebih awet. Karena apa? Karena jamur itu nggak akan tumbuh di benda-benda yang kering, karena dia kan nggak lembab ya, karena waterproof. Selanjutnya hemat, hanya dengan diingat dan buku styrofoam kita bisa mendapatkan cairan waterproof. Cairan waterproof itu kan umumnya mahal-mahal ya Kak, atau misalnya ada orang yang pakai resin gitu, itu mahal banget, kayak 60.000 per kilo. Sedangkan kita bisa pakai cairan waterproof ini cuma dengan thinner dan styrofoam, dan hasilnya terbukti bisa waterproof. Yang terakhir, kekurangan, slide dulu. Kekurangannya ini hasil waterproof pada benda yang tidak menyerap air kurang efektif, karena kita tahu teman-teman nggak semua benda itu memiliki daya serap yang kuat kayak batu bata. Kayak misalnya kita melapisi ini gitu, ini belum tentu efektif. Karena apa? Karena dia nggak terlalu nyerap gitu. Jadi kalau padat. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan cairan coating ini, sebaiknya aplikasikan pada media yang menyerap air. Yang kedua, menggunakan bahan yang berasal dari minyak bumi. Kita tahu thinner ini bahan dasarnya dari minyak bumi. Padahal minyak bumi itu karena energi yang dapat diperbarui. Jadi penggunaannya harusnya dikurang-kurang juga sih. Yang berikutnya memiliki bau yang menyengat. Teman-teman juga ngerasa kan ya mungkin sama kayak aku. Dan yang terakhir, memerlukan waktu semalaman untuk mendiamkan cairan. Jadi waktu kemarin kita bikin cairannya, kita kan nggak bisa langsung mengaplikasikan ya. Karena apa? Karena kayak kemarin tuh ada styrofoam yang masih belum mencair itu kan. Jadi kita harus tunggu waktu semalaman. Jadi gitu, memerlukan waktu yang lama. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya Latifah, perwakilan dari kelompok 5. Jadi mau tanya, apakah cairan tersebut efektif di semua benda? Baik. Atau cuma hanya ke bata? Baik. Jadi setelah kami coba lakukan bersama kalian juga tentunya. Tadi kemarin tuh ada yang pakai kayu dan ternyata juga efektif. Ini juga tadi juga efektif. Ini juga efektif. Jadi sebenarnya efektif ke semua, tapi nggak tentu juga, tergantung daya serap. Ya, jadi ngikutin daya serapnya aja. Kalau kira-kira bahannya kayak gini nggak ada daya serapnya gitu, ya nggak efektif. Pokoknya punya daya serap. Terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, Yang bertanya mungkin ada? baik, langsung saja kami tutup. Maaf atas salah kata, bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya saya menggarisbawahi dari presentasi kelompok 3 ini bahwasanya dari uji dari produknya, yaitu apa judulnya tadi? Cairan coating dari batu bata. Cairan coating Dari styrofoam. digunakan untuk menguji lapisan atau melapisi batu bata. Nah, memang ada kekurangan. Mungkin nanti bisa dilihat bahwa kekurangan itu efektif tidak, karena kan yang digunakan untuk
pelarutannya, misalnya dari pelarutnya thinner PU itu berapa mili, dan untuk yang dilarutkan bahannya styrofoam itu berapa banyak. Jadi efektif tidak untuk mengurangi jumlah sampah styrofoam. Nanti bisa dilihat secara matematis, mungkin bisa dihitung nanti kalian kan, dari hariannya mungkin berapa ton sampah yang ada, berapa mili yang bisa digunakan untuk larut, sehingga akhirnya tidak mengurangi itu. Nah, yang kedua adalah dari hasil uji coba ini telah dilakukan itu semuanya hasilnya bagus pada batu bata juga waterproof. Pada uji nyala api ketika pas kegiatan kelompok menguji dengan api juga tidak meleleh pada lapisan di batu bata, itu juga bagus. Yang terakhir uji kemarin? Kikis. Kikis, jadi dikerai itu juga ternyata tidak. Nah, itu berarti efektif pada batu bata. Nah, media lain bagaimana? Misalnya kaca. Kalau pada besi, kelompok lain juga membuktikan ini efektif. Nah, mungkin kalau media lain nanti tinggal membuat perbandingan antara styrofoamnya dengan thinnernya itu berapa gram, atau perbandingannya berapa banding berapa untuk efektif pada media itu. Tinggal mungkin mengatur itunya saja. Jadi kalau misalnya pada media kaca kalau masih mengelupas atau dikerai itu dia hilang, coba diubah perbandingan antara pelarutnya dengan bahannya styrofoam. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi dari kelompoknya. Terima kasih untuk kelompok 3, luar biasa menyampaikan hasil dengan sangat sempurna. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari semua kelompok yang presentasi dengan produknya masing-masing, di mana uji coba dari bahan styrofoam yang digunakan atau dilarutkan dalam beberapa pelarut, dan ternyata semuanya efektif untuk produk melapisi atau cairan waterproof ya. Nah, dari hasil presentasi kalian, adakah yang ingin kamu tanyakan? Satu pertanyaan aja atau beberapa pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan terkait dengan hasil produk kalian atau presentasi kalian? Ada? Belum? Belum. Nah, kalau belum, coba saya ingin bertanya ke kalian. Ada dua zat yang berbeda hasilnya, itu kenapa? Satunya dilarutkan, bahannya sama, dilarutkan ke dalam pelarut yang berbeda. Satunya pertalit, satunya thinner PU, itu menghasilkan produk yang berbeda. Satunya menggumpal atau berupa lelen, satunya tidak. Kenapa? Dari sana dulu. Yang styrofoam itu atau gabus yang dilarutkan pada thinner PU itu karena thinner mengandung bahan kimia pelarut yang dapat merusak ikatan molekul polistirena, di mana styrofoam terbuat dari polistirena yang merupakan polimer termoplastik. Larutan thinner PU mengandung senyawa organik seperti aseton yang menyebabkan larutnya molekul polistirena. Proses ini terjadi karena interaksi antara pelarut dan struktur polistirena. Styrofoam yang dilarutkan dalam pertalit itu kenapa tidak bisa larut dan cenderung menggumpal? Karena pertalit itu merupakan jenis bahan bakar yang tidak mengandung senyawa pelarut yang mampu melarutkan polistirena. Polistirena tidak larut dalam bahan bakar seperti pertalit, karena pertalit biasanya terdiri dari campuran hidrokarbon yang tidak bersifat pelarut terhadap polistirena. Iya, pertanyaan untuk jawaban ini luar biasa, benar sekali yang disampaikan ya. Jadi thinner PU itu lebih punya kecenderungan untuk melarutkan lebih tinggi ya, jadi pelarutnya lebih tinggi. Satu orang saja untuk menyimpulkan, satu orang saja menyimpulkan. Baik, namanya siapa? Jelita, silakan. Awalnya pada pelajaran kimia nanti kita belajar itu mengenai chemical dan melakukan kaki-kaki. Dapat disimpulkan pada praktikum kali ini bahwa kimia juga memiliki manfaat untuk mengubah suatu limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna. Contohnya pada praktikum kali ini kita telah membuat limbah styrofoam menjadi cairan waterproof bisa berguna untuk melapisi batu bata, kayu, besi, tank, dan lain-lain. Dan di mana ini membuktikan bahwa kimia tidak dapat digunakan untuk mengubah suatu limbah dan berbahaya menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Iya, bagus sekali, kita tangan.
Nah, sekarang refleksi. Jadi kesimpulannya luar biasa bahwasanya ternyata kita bisa mengolah atau ikut untuk mengurangi limbah yang ada di sekitar kita dengan sistem atau prinsip 3R, sehingga kita ikut bisa melestarikan bumi kita. Ya, tindakan kecil kita misalnya styrofoam kita olah sedikit, tapi kalau yang melakukan banyak orang nanti pasti juga bisa mengurangi limbah. Nah, refleksi pembelajaran, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Melalui pembelajaran, saya Iya. saya merasa bahwa hijau akan memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kalian luar biasa. Sekarang keluarkan HP-nya. Kita 2 menit untuk kamu mengerjakan post test dan angket motivasi ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pada hari untuk pembelajaran kimia, dan alhamdulillah kamu mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil praktikum kalian, dan bisa diaplikasikan ke lingkungan kalian sekitar kalian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa ikut menerapkan konsep kimia hijau, sehingga dari permasalahan yang kamu lihat kemarin bahwasanya ada masalah sampah yang cukup menjadi masalah yang sangat penting. Nah, itu kamu bisa ikut mengurangi dari hal kecil di sekitar kalian. Oke ya, nah sebelum kita akhiri silakan berdoa dahulu. Mengakhiri pembelajaran kimia pada hari ini, karena banyak kita berdoa bermanfaat yang kita belajar ini, dan semoga kimia ke depannya menjadi bahan ini. Amin. Selesai. Semangat pagi. Pagi. Kimia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat.